Ketika kita bilang, nak yang ini kamu membuang waktu percuma, tidak ada manfaatnya. Dia tidak punya konsep membuang waktu itu percuma. Contoh misalnya kita bilang, nak main game itu tidak ada manfaatnya untuk kehidupanmu nanti di masa depan. Sementara dia punya informasi, kalau dia main game, itu bisa jual akunnya gitu. Harganya bisa 5 juta itu akunnya kalau sudah level tertentu. Jadi kalau misalnya orang tua bilang, nak, kamu ini kalau main game tidak ada manfaatnya, dia punya cara berpikir sendiri bahwa game itu ada manfaatnya. Begitu. Jadi ada ketidaksamaan gitu antara orang tua yang mengatakan ini manfaat dan tidak manfaat, dan sementara anak tidak menangkap itu manfaat dan tidak manfaat. Disinilah akar sepertinya inilah yang menjadi sumber masalah di kita. Ada perjalanan anak yang belum selesai di fase baliknya, yang nantinya akhirnya dia memilih sesuatu yang tidak manfaat, itu dia nothing tulus gitu, tidak ada masalah, pokoknya diambil karena dia senang. Dia tidak ngerti ini manfaat atau tidak manfaat. Begitu orang tua ngasih tahu, nak jangan lakukan ini, dia nggak ngerti kalau itu tidak manfaat, karena sekali lagi fasenya secara akal itu belum sempurna dalam fase balik tadi. Maka PR kita sekarang ini bagi kita yang masih punya anak-anak kecil, fase yang perlu kita persiapkan adalah anak memasuki usia balik itu dengan balik pula akal dan pemahamannya. Karena nanti semua beban yang dibahas oleh orang tua, nak harus empati, nak harus memaafkan, nak harus zakat, harus sedekah, nak harus sholat, itu semua adalah tema yang hanya bisa dibebankan pada orang yang taklif, yang sudah mengerti benar dan salah atau yang sudah balik. Jadi PR kita sebagai orang tua sebenarnya, selain kita mempersiapkan sekolahnya anak nanti masa depan kayak apa, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan dia memasuki fase balik dengan siap menerima beban syariah. Wah, itu rumit, Pak. Makanya kita perlu diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Saya coba renungkan beberapa poin. Yang pertama, inti tema tamyiz atau balik itu berpusat pada dua. Yang pertama fisik ya, yang tadi, kemudian yang kedua berpusat pada akal atau mental. Ini yang pertama. Yang kedua, tema inti dari tema tamyiz dan balik itu adalah secara mental, ukuran pentingnya adalah tentang kematangan cara berpikir, telah memiliki bekal untuk menimbang. Jadi anak itu punya kemampuan untuk menimbang, untuk memilah dan memilih. Ini poin terpenting yang dibahas oleh para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang tamyiz. Jadi target kita, ayah dan bunda sekalian, kalau anak-anak masih kecil ya sekarang, kemudian belum balik, coba targetkan nanti ketika usia 12 tahun, 13 atau 15, mereka sudah punya bekal untuk menimbang. Bekal untuk menimbang itu maksudnya sampai dia menentukan pilihan atau mengambil keputusan itu berdasarkan pemahaman tadi. Oh, memang ini tidak manfaat deh. Oh, memang ini perlu. Ini kesiapan mental seorang anak untuk menerima beban syariah. Kalau dia sudah bisa berpikir, oh yang ini tidak manfaat, bunda, kalau yang ini manfaat, ayah. Kalau dia sudah bisa berpikir begitu, dia betul-betul sudah siap untuk menerima syariah. Dan itu akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengupgrade nilai-nilai. Misalnya, ayo nak mulai tahajud lagi, ayo nak mulai puasa lagi, ayo nak mulai menghormat pada guru. Itu menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena persiapan mentalnya sudah ada. Nah, bagaimana caranya? Kan itu. Nah, sebelum ke situ, beberapa poin tentang kesiapan mental di fase balik itu. Yang pertama, kesadaran bahwa apa yang semua dilakukan itu ada risikonya, ada konsekuensi. Karena balik itu fase nanti mulai dihitung dosa dan pahala. Artinya ketika anak sudah balik, dalam dirinya sudah harus bisa menghitung, kalau saya melakukan ini dosa, kalau melakukan ini pahala. Sudah mulai bisa menimbang manfaat dan mudarat. Kalau saya teruskan yang begini tidak baik untuk saya, kalau ini saya teruskan ini insya Allah yang baik. Kemudian yang kedua, ada kesadaran untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan mengambil sesuatu yang baik. Yang ketiga, pada kondisi inilah anak itu sudah mulai bisa untuk dipersiapkan diisi dengan nilai-nilai agama.
Itu kurang lebih tema tentang kesiapan pikiran atau kesiapan mental anak ketika mereka memasuki fase balik. Nah, cara mengukurnya, dari kemarin saya coba merenungkan gimana cara mengukurnya. Mungkin kalau para psikolog punya ukuran sendiri ya, anak yang sudah memasuki fase dewasa bisa diajak ngobrol. Saya coba cari tentang kesiapan mental itu. Apa rahasianya mental pada fase tamyiz dan fase balik? Yang pertama, ketidakcakapan anak untuk memilah dan memilih tadi, itu akan membuat anak menjadi merespon perintah dan larangan menjadi negatif. Jadi begitu dia disuruh menjadi benci kepada perintah, ketika dia diajari tentang perintah dan larangan yang ada dalam agama, dia menjadi tidak suka. Responnya bisa menjadi negatif. Ketidakcakapan ini pula, maksudnya secara mental dia tidak seimbang dengan fisiknya tadi, itu yang membuat akhirnya nasihat kita itu tidak didengar oleh anak. Apa yang kita ajarkan menjadi sulit untuk dicerna. Nah, apa sebenarnya inti masalahnya? Kenapa anak tidak kesulitan untuk mendengarkan nasihat kita? Dan apa yang menjadi poin sentral yang ada di fase balik tadi? Saya coba cari-cari di kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Saya akhirnya kembali kepada kisahnya Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ akan kelihatan clear, jelas sekali tentang sisi kejiwaan seorang anak yang sudah siap mendengarkan nasihat orang tua. Bisa dibuka di surah Yusuf ayat ke-5. Saya bacakan terjemahnya ya. Dan dia ayahnya, yaitu Nabi Yakub, berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagimu." Saya coba renungkan ayat ini. Masalahnya ada di mana anak kecil, kenapa mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Di ayat ini ada dialog yang sangat menarik. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu usia 12 tahun. Atau kalau bahasa kita mungkin fase balik. Dan di situ ada dialog yang sangat unik dan itu menggambarkan situasi ideal seorang anak, fase balik. Ada dialog dari Nabi Yakub dan anaknya. Nabi Yakub mengatakan, "Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, karena mereka akan membuat makar, akan mencelakai dirimu." Apa pelajaran terpenting dari sini? Anak ini sedang diajak bicara, anak ini maksud saya dari Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sedang diajak bicara oleh ayahnya. Beliau mendapati realita, yaitu mimpi, lalu ceritakan kepada sang ayah. Lalu setelah itu ayahnya membuat sebuah dialog yang ini menggambarkan kesiapan mental Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yakub, "Ceritakan mimpimu kepada saudaramu, karena saudaramu nanti akan membuat makar dan membinasakanmu." Apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa itu mengindikasikan kesiapan mental Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam sedang diajak bicara oleh ayahnya tema yang abstrak. Saya ulangi ya, Nabi Yusuf alaihissalam sedang diajak bicara sebuah tema yang abstrak, sebuah kemungkinan di kemudian hari, tentang realitas yang mungkin terjadi di kemudian hari. Itulah khas ciri berpikirnya orang dewasa. Itu karakter khas orang dewasa. Misalnya kita punya cita-cita, saya pengen masuk di kuliah teknik, karena nanti akan begini. Itu khas cara berpikir orang dewasa. Jadi keputusan untuk dirinya hari ini itu berdasarkan perkiraan yang akan datang. Itu khas cara berpikirnya orang dewasa. Kalau cara berpikirnya anak-anak tidak begitu. Dia main game enak, menyenangkan. Lalu orang tuanya bilang, "Nak, ini tidak manfaat untukmu nanti kalau kamu sudah dewasa." Anak itu tidak ngerti tentang kalimat, "Ini tidak bermanfaat untukmu ketika dewasa." Kalimat, "Ini tidak bermanfaat untuk hidupmu ketika dewasa." Itu kalimat yang hanya difahami oleh orang dewasa.
Itulah gaya bahasa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah, luar biasa sekali ketika beliau bilang, nah, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu, karena saudaramu akan mencelakaimu. Kalimat ini, Nabi Yakub alaihissalam sedang mengajak bicara tentang realita kemungkinan, ya, kemungkinan dia akan datang. Kalau kamu lakukan itu, kemungkinan nanti akan begini, begini, begini. Cara berpikir ini adalah cara berpikirnya orang dewasa. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di usia ketika dialog ini usianya 12 tahun. Kita bisa bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam berarti sudah sangat matang ketika dialog dengan sang ayah, sehingga ketika beliau sang ayah bilang, jangan kamu ceritakan, nanti saudaramu akan begini, 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 itu sudah langsung paham. Sementara kalau cara berpikir anak, dia hanya bicara karena dua hal saja. Satu, pengalaman. Dua, karena kesenangan batin. Ya kurang lebih itulah pengalaman. Kalau misalnya kita bilang, nak jangan main game, itu akan merusak hidupmu nanti. Dia pikir, oh enggak kok, hidup saya tidak rusak, saya fine-fine saja. Jadi anak itu berpikir apa yang dirasakan hari ini, yang dilihat hari ini. Yang dirasakan hari ini main game itu enak. Yang dirasakan hari ini jalan-jalan sama teman itu menyenangkan. Tapi bagi pikiran orang tua, nak kalau kamu tidak belajar rajin, kamu nanti tidak bisa lulus, kamu nanti tidak bisa masuk ke sekolah yang terbaik, kamu tidak bisa kuliah di kuliah yang terbaik. Ini cara berpikirnya orang tua. Sementara anak cara berpikirnya tidak demikian. Jadi inilah, Masya Allah, saya membaca surah Yusuf ini geleng-geleng saya. Masya Allah, ini begitu cerdasnya Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau berdialog dengan anak. Ternyata Nabi Yusuf ini betul-betul sudah matang secara mental. Beliau siap untuk menerima masukan, siap untuk diajak bicara tentang tema yang abstrak. Jadi karakter khas orang dewasa itu adalah dia bisa bicara tentang kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Yang kedua, dia menjadikan keputusan sikapnya hari ini berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu. Sedangkan anak-anak, dia tidak bisa melihat yang akan datang, dia hanya bisa melihat apa yang pernah dialami di masa lalu. Dan itu menjadi tindakannya hari ini. Contoh, dia pernah lihat tayangan tentang pocong. Digambarkan masuk kamar, lalu ada pocong. Lalu setelah itu, anak itu mau masuk ke kamar, jadi takut. Kenapa dia takut? Karena tadi nonton di YouTube, ada pocong di kamar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak itu bersikap dengan apa yang dia alami. Anak-anak itu bersikap dengan pengalaman. Sementara orang dewasa, dia bersikap mengambil keputusan dengan sesuatu yang dia pahami. Dengan pemahaman, dengan perkiraan, dengan ilmu. Ini bedanya orang tua dan anak-anak. Itu kelihatan sekali dialognya dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi, realita yang dia akan datang inilah yang jadi pijakan. Jadi tadi ayahnya bilang, jangan kamu ceritakan karena saudaramu akan membuat makar. Tema ini, saudaramu akan membuat makar. Ini adalah hal yang sifatnya abstrak, belum terjadi. Tapi itu bisa menjadi pijakan amal. Dan inilah yang terjadi krusialnya dalam keseharian kita. Karena kita bilang kepada anak nanti, nah, salatlah. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Tempatnya orang yang beriman di surga, tempatnya orang kufur tidak salat di neraka. Sementara dia tidak punya konsep itu. Konsep yang tadi saya maksud tentang cara berpikir. Kalau dia sudah dewasa, matang akalnya, dia akan berpikir, oh iya, karena nanti ada surga dan neraka, maka sekarang saya salat. Nah, anak-anak, ciri khasnya anak-anak akan sulit sekali untuk bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak dirasakan. Itu yang menyebabkan akhirnya anak begitu disuruh salat, dia biasa-biasa saja. Jadi PR kita akhirnya, ketika kita mau nyuruh salat, suruhlah salat rutin, tapi jangan lupa meletakkan pemahaman terlebih dahulu, menyiapkan mentalnya. Kemudian anak-anak seringkali menggunakan pengalaman apa yang dirasakan sebagai pijakan. Ya, kayak tadi, misalnya dia takut masuk ke kamar karena pengalamannya melihat TV ada makhluk halus di kamar. Itu yang dijadikan amal. Anak yang balik sempurna akalnya, dia bisa menyimpulkan dengan akal, dengan pemahaman, dengan ilmu.
Ini bedanya antara anak dan orang tua. Kalau anak-anak, dia bisa menjadi tenang kalau di dekatnya ada ibunya, ada bapaknya. Naik bis, berdua dengan bapaknya, dengan ibunya, dia tenang. Kenapa? Karena anak itu mendasarkan keputusan keterangan batinnya bukan kepada hal yang abstrak di pikiran, tetapi kepada realita. Di sampingnya ada bapaknya, dia tenang. Di sampingnya ada ibunya, dia tenang. Kalau anak yang sudah dewasa, maka gambarannya seperti surah Yusuf ayat 15. Wa wahayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi anak yang sudah masuk fase balik dengan sempurna tadi, dia bisa menyadari, dia bisa membangun keyakinannya sendiri meskipun tidak ada orang. Ini yang beratnya di situ, menggeser anak dari fase yang tadi dia tenang karena ada kita sebagai orang tua, yang berikutnya dia menjadi tenang karena ada Allah SWT, atau karena faktor abstrak yang dia pahami. Ini ciri khas cara berpikirnya orang tua dan orang dewasa dan anak-anak. Ini akan sangat kelihatan jelas sekali ketika Nabi Yakub alaihissalam berdialog dengan anak-anak yang lain. Ketika anaknya berencana mengajak Nabi Yusuf untuk diajak main di ayat ke di ayat ke-13 dan 14. Sesungguhnya kepergianmu bersama dia dengan Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia akan dimakan serigala. Lihat cara dialog Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dialog pada ayat kelima tadi, Nabi Yakub alaihissalam menceritakan ada kemungkinan buruk. Ini cara khas berpikir orang dewasa. Yang pertama, dia bisa melihat kemungkinan. Yang itu kemudian menjadi dasar dia untuk bertindak. Yang kedua, ciri khas anak yang sudah dewasa itu, dia bisa berempati. Gaya bahasa Nabi Yakub alaihissalam adalah, kepergianmu bersamanya itu menyedihkanku. Nak, jangan begitu, ayah sedih kalau kamu begitu. Nak, jangan begitu, kalau kamu begitu, nanti banyak yang tidak suka. Cara berpikir semacam ini cara berpikir anak yang sudah mulai balik, atau sudah melampaui fase balik. Dia bisa diajak empati. Yang berikutnya, aku khawatir dia akan dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya. Ini khas cara berpikir orang dewasa, yaitu memberikan opsi berpikir pada anak. Kalau nanti kalau kamu main sama Yusuf, nah, kamu mungkin akan lengah, saya khawatir dia akan dimakan serigala. Kenapa cara bicaranya Nabi Yakub alaihissalam demikian? Karena ini adalah anak-anak yang telah melampaui fase balik. Tadi apa ciri khasnya? Ciri khasnya anak-anak melampaui fase balik yang sudah matang cara berpikirnya. Mereka berbicara dengan ilmu dan mereka bisa dengan pemahaman, mereka bisa melihat kemungkinan, lalu mereka bisa mengambil keputusan dari sekian kemungkinan itu. Ini cara berpikir khas orang-orang yang sudah sempurna akal pemahamannya. Dan Masya Allah, gaya komunikasi Nabi Yakub ini alaihissalam ini, beliau menggambarkan cara dialog seorang ayah yang sukses dalam tanda kutip ya, ini sukses lah, luar biasa sukses, mempersiapkan sang anak semua dalam situasi begitu masuk ke fase baliknya, akalnya dan fisiknya betul-betul telah sempurna. Tandanya, ketika anak mengalami konflik, dia bisa membangun keyakinannya sendiri. Bisa diajak bicara tentang kemungkinan buruk di masa mendatang. Bisa diajak bicara tentang empati. Bisa diajak bicara tentang data. Bisa diajak bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini ciri khas gaya berpikirnya orang dewasa. Dan ini yang tidak ada di cara berpikirnya anak-anak. Dan inilah yang menjadi masalah. Akhirnya, dialog antara orang tua dan anak itu menjadi tidak ketemu. Nah, yang begini ini buruk untukmu. Anak anak yang belum masuk ke fase balik dengan sempurna, dia tidak bisa menemukan apa yang difahami oleh sang ayah.
Maka jalan keluarnya adalah ayah dan bunda sekalian, karena anak tadi masih fase tamyiz dan balik itu, dia berbicara dengan pengalaman dan apa yang pernah dirasakan, maka yang perlu kita sampaikan adalah, apa yang perlu kita persiapkan adalah perbanyak pengalaman hidupnya, banyak ajari ilmu, kasih tahu, diajari berbagai macam hal, karena dengan cara itu akhirnya menjadi perbendaharaan dalam pikirannya, dalam dirinya, ketika nanti dia mau mengambil keputusan. Itu yang menjadi kunci nanti ketika kita ngobrol dengan anak, nah, kenapa kamu harus meninggalkan main game? Kenapa kamu harus segera salat? Kenapa kamu harus puasa? Prinsipnya adalah ketika dia sudah dipersiapkan mentalnya untuk menerima perintah dan larangan. Dan itu sangat tergambar jelas sekali dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Saya pikir ini ayah dan bunda sekalian yang menjadi problem ya, dan sekaligus jalan keluar yang digambarkan oleh Al-Quran. Kalau ini mungkin berlanjut sampai usia dewasa, memasuki fase menikah, sementara cara berpikirnya belum sempurna, nanti ini akan jadi masalah yang lebih besar lagi. Ini salah satu yang menjadi problem anak dengan mertua, ya karena ini karena proses berpikirnya yang belum selesai. Jadi PR kita bersama mulai hari ini, mari kita renungkan bersama. Tadi tanda-tandanya sudah tergambar ya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dia sudah siap untuk menerima beban perintah dan larangan. Berarti kan betul-betul tentang poin-poin itu, nanti mulai diajak dialog tentang empati, diajak dialog tentang kemungkinan-kemungkinan, lalu memutuskan sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu, dia insya Allah sudah mulai siap untuk memasuki fase baliknya dengan baik. Nah, setelah dia bisa memiliki fase balik itu dengan baik, pembiasaan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu akan menjadi lebih mudah. Dan kalau misalnya dia melakukan penyimpangan, semoga kita bisa mengarahkannya dengan lebih mudah. Mungkin itu Ustaz Firdaus dan teman-teman sekalian, semoga tergambar dari apa yang kita bahas malam ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah atas paparannya Ustaz Nadiem. Saya tergeleng-geleng. Antum 2 hari tidak menghubungi saya, tidak berdiskusi, ternyata menyimpan materi luar biasa. Sedang semeti. Jadi teman-teman, hampir tiap hari kita teleponan dan berdiskusi. Nah, sudah sejak kemarin sepertinya tidak berdiskusi. Ternyata beliau sedang bertapa. Masya Allah. Ada salah satu kalimat yang baik ya, menarik sebenarnya ketika paparan itu kemudian tergambar betapa rumitnya kita menyiapkan anak-anak untuk memasuki fase balik, fase tamyiz itu. Kemudian ada yang kemudian berseloroh, kok rumit Ustadz gitu. Lah ya memang rumit gitu. Karena rumitnya itu kemudian seharusnya cara berpikir kita adalah kita perlu memberikan prioritas yang sama sebagaimana kita memberikan prioritas kepada hal-hal lain dalam hidup kita. Kan kebanyakan kita tidak demikian Ustaz. Kemudian banyak terkungkung waktunya, energinya untuk hal-hal yang terkait dengan profesinya mungkin, terkait dengan hobinya dan hal-hal lain. Padahal ada hal yang jauh lebih penting dan asasi, bahwa status dirinya adalah sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda. Dan ini seharusnya mendorong seseorang untuk mau menginvestasikan waktunya, menginvestasikan pikirannya, tenaganya, dan juga sebagian hartanya untuk kemudian mencari tahu bagaimana kemudian mendidik anak, mengembangkan potensi anak dan selanjutnya. Ini yang menarik. Yang menarik yang kedua, saya tertarik dan saya geleng-geleng dan tertawa-tawa sendiri ketika antum mengatakan dari surah Yusuf di ayat ke-15, ayat ke-5, ketika kemudian Nabi Yakub berbicara tentang hal abstrak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sesuatu yang baru saya kemudian pahami. Oh iya juga ya, kenapa tidak terfikir itu? Lalu saya kemudian melompat kepada ayat ke-13 yang akan jelaskan tadi. Kalau saya berpikirnya bahwa ayat ke-13 itu justru adalah bahasa abstrak sebagai kode. Kode dari Nabi Yakub, ayahnya kepada Yusuf alaihissalam. Ketika kemudian beliau mengatakan,
kepergianmu bersamanya sungguh telah bisa membuatku sedih, menyedihkanku. Karena aku khawatir dia akan dimakan serigala. Seolah-olah Yakub mengulang memori obrolan sebelumnya bahwa serigala itu kita tahu kalau itu bahasa konotasi ya, bahasa majas, bahwa serigala itu adalah binatang yang gampang sekali berkamuflase, gampang, sangat cerdik, itu kan begitu, sangat cerdik, penuh dengan tipu daya, itu serigala. Maka kemudian ada peribahasa serigala berbulu domba. Kalau saya kemudian berpikir bahwa ini ada kode dari Nabi Yakub, ayahnya kepada Yusuf, bisa jadi ini akhir pertemuan kita sekarang. Setelah ini mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa? Karena ada serigala yang akan memakan. Ini bahasa luar biasa menurut saya dalam Al-Quran, dan malam hari ini luar biasa. Masya Allah. Barakallah. 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 Alhamdulillah. Baik teman-teman, sudah banyak yang mau bertanya sepertinya Ustadz. Mau bertanya langsung atau saya minta untuk bertanya langsung saja dulu. Untuk 3 penanya silakan raise your hand.